Yud, bisa kasih hostnya nggak? Yuda, Yuda. Bentar-bentar. Oh Iniannya ya. di mana ya? Buat settingnya. Bentar. Udah, gue udah bisa. Coba lu bisa share screen nggak? Udah bisa belum? Oke. Ya, udah ada kan? Tadi Udah. untuk materi 6, eh, materi 6 kelompok berapa aja tadi, Yud? Langsung A, B, sama C aja. Berarti materi 6 kelompok C. Untuk materi 7. Lanjut ya, Lanjut. untuk 47. Gue langsung aja ya. Iya. Materi 6 ya? Materi 7 juga C. Materi 8 lanjut. Materi 8 C juga. Kayak kemarin. Ya udah. Ini C semua, Yud. Iya. Materi Berarti materi 6, 7 sama 8 itu uh, kelas C. Uh, kalau misalnya, Yud, kalau gue mau coba saran, kalau misalnya dibuat eh, kan eh, niat tuh tiga materi dulu kan yang di iya. presentasi. Hmm. Kalau misalnya dibagi aja, jadi tiga materi, satu kelas, jadinya ada kayak perwakilan-perwakilan Oh, aja, oh gitu. biar Bo- lebih fair aja gitu. Kan boleh, agak boleh. kasihan juga kelas Sebenarnya sih, pernah yang sama soal kelas A. sebenarnya sih, sebenarnya lebih enak. Kalau menurut gue sih lebih enak presentasi dulu di sini karena eh, nggak perlu nge-record lagi. Cuman ya, ya nggak apa-apa sih kalau maunya gitu kesepakatan bersama aja. Gue sih juga terserah. Gimana sih Ya udah. enaknya? Mau dibikin yang tadi apa sekarang aja yang C semua? Tergantung yang siap. Kalau gue kelompok 7 sih siap sih. Kalau mau 7B juga nggak apa-apa. Materi 7 B jadi maksudnya kelas B. Iya, Berarti materi 8 kelas A gitu. iya, Boleh. Itu aja jadinya ya. boleh. Gua matiin share screen ya. Oke.
Berarti kelompok 6C, kelompok 7B, kelompok 8A. Boleh langsung untuk kelas C. Gimana kelasnya udah siap belum? Bentar, Yud. Oke. Bentar ya, kita break azan dulu. Eh Katanya kelompok kelompok 6 lagi bermasalah, kelompoknya belum bisa join. Nggak apa-apa, tungguin aja dulu. Soalnya kita break azan dulu deh, biar nggak kepotong-potong.
Oke. Kelompok 6, kelompok C udah siap? Tes kedengeran nggak, Yud, suaranya? Kedengeran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan membahas materi tuple dan dictionary. Di sini saya bersama teman saya yaitu Priyanda Saputra dan Rio Danuarta Siombing. Yang pertama, pengertian tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Dalam Python, tipe data tuple didefinisikan dengan tanda kurung. Cara membuat tuple. Yang pertama ada cara standar. Contohnya seperti tuple jenis kelamin dengan pakai tanda kurung, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Bisa juga dengan tanpa kurung. Dan juga bisa menggunakan fungsi tuple pada gambar berikut. Kedua, cara mengakses nilai tuple. Mengakses nilai pada tuple dengan langsung mendefinisikan indeksnya seperti berikut. Menggunakan cara standar, yaitu tuple jenis kelamin dengan dalam kurung laki-laki perempuan. Lalu di print indeks 1 dan indeks 0. Outputnya akan menjadi perempuan dan laki-laki. Ketiga ada slicing tuple. Slicing adalah teknik memotong nilai dari sebuah tuple. Sintaksnya sama saja dengan teknis slicing di list. Untuk melakukan slicing, kita perlu mendefinisikan range index dengan pemisah tanda titik 2. Contohnya tuple buah sama dengan ada pisang, nanas, melon, durian. Lalu di print menggunakan 0.21, 0.2, 1 sampai 3. Nanti outputnya akan jadi seperti berikut. Keempat, sequence unpacking. Fitur selanjutnya dari tuple adalah sequence unpacking. Fitur ini berfungsi untuk mengekstrak isi dari tuple ke dalam variabel-variabel tunggal secara berurutan. Kita hanya perlu menggunakan operator assignment standar atau simbol sama dengan dan mendefinisikan nama variabel dengan koma. Contohnya seperti siswa sama dengan Nurul Huda, Bangkalan 24. Ekstrak data atau juga dinamakan sequence unpacking. Nama, asal, dan usia sama dengan siswa. Setiap variabel di atas akan memiliki nilai dari tiap isi tuple. Cara berurutan nanti akan jadi print nama, print asal, print usia. Dan outputnya akan menjadi nama Nurul Huda dan asal Bangkalan usia 24. Tuple atau lebih. Hal yang bisa kita lakukan dengan tuple adalah menggabungkan beberapa tuple menjadi satu tuple baru. Kita bisa melakukan hal tersebut menggunakan operator penjumlah. Dapat dilihat. Next. Kemudian fungsi-fungsi tuple. Yang pertama itu kurung, gunanya untuk menghitung jumlah item pada tuple. Kemudian yang max untuk mencari nilai terbesar dari sebuah tuple, dan min
mencari nilai paling kecil dari sebuah tuple. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kodikan di samping. Kemudian apa itu dictionary? Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key-value. Next. Kemudian sifat dictionary item. Dictionary item memiliki tiga sifat, yaitu unordered, tidak berurutan, changeable, bisa diubah, unique, alias tidak bisa menerima dua key yang sama. Selanjutnya untuk membuat dictionary terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan tanda kurung kurawal, dan yang kedua bisa menggunakan fungsi atau konstruktor. Bisa dilihat contohnya. Next. Lalu ada cara mengakses item pada dictionary. Kita bisa mengakses item pada dictionary dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kurung siku, dan yang kedua dengan menggunakan fungsi get. Lalu ada perulangan untuk dictionary, menampilkan semua isi dari sebuah dictionary. Untuk perulangannya bisa dilihat di sini menggunakan perulangan for. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, boleh langsung raise hand. Oke, terima kasih. Boleh langsung untuk kelompok lain menanyakan. Kayaknya nggak ada yang nanya, boleh langsung ditutup aja nggak, Yun? Ini beneran nggak ada yang nanya. Sayang banget soalnya sih. Yaudah, kalau emang nggak ada yang nanya, lanjut aja kita ke ini kelompok selanjutnya. Boleh ditutup dulu kelompok tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.
Selamat malam. Salah. Oke, selanjutnya dari kelompok 1B, materi 7. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya. Lalu silakan memperkenalkan diri. Silakan memperkenalkan diri yang lain. Nama saya Cakra Nenggala. Oke. Next, pertama kita akan membahas tentang materi if else di sini. Boleh langsung dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Oke, yang pertama itu ada if else. Definisi dari if else itu di dalam Python digunakan untuk mengeksekusi sebuah statement yang berdasarkan pada kondisi. Jadi ini tuh bagus buat kita untuk membuat dua output yang berbeda menggunakan if else yang disertai dengan kondisi tertentu. Jadi dapat mengurangi pemborosan pengetikan kode. Oke. Lanjut. Oke, jadi di selanjutnya itu ada operators. Komparasi operators yang pertama ada sama dengan. Jadi sama dengan itu untuk menyatakan semua statement sama menggunakan lambang sama dengan. Yang kedua ada tanda seru sama dengan untuk menyatakan semua statement berbeda. Yang ketiga ada lebih dari. Logo ini tuh berguna itu untuk menyatakan bahwa bagian kiri lebih besar daripada bagian yang kanan. Yang keempat ada kurang dari untuk menyatakan bagian kiri lebih kecil dari bagian yang kanan. Selanjutnya ada lebih besar sama dengan. Untuk menyatakan bagian kiri lebih besar sama dengan bagian yang kanan. Yang keenam itu ada kurang dari sama dengan. Untuk menyatakan bagian kanan kurang dari sama dengan bagian yang kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Di sini selanjutnya ini ada logical operators. Itu juga sama operator itu kayak yang kemarin udah dijelasin kelompok sebelumnya. Itu ada and, or, sama not. Ini fungsinya kalau misalnya ada statement yang membutuhkan dua perbandingan, kayak misalnya if x and y sama dengan 10, itu membandingkan apakah x dan y itu sama dengan 10. Nanti kita bakal cek contohnya di slide selanjutnya. Lalu ada or itu juga sama membandingkan, cuman bedanya or itu seperti namanya atau, jadi misalnya contohnya kayak if x or y sama dengan 10, itu berarti membandingkan apakah antara x atau y itu sama dengan 10. Terus ada not, berarti
kebalikan dari N. Jadi kalau misalnya dua-duanya itu bukan syaratnya atau salah, berarti dia akan mengeksekusi komannya. Next. Oke, selanjutnya ini ada if condition. Jadi ini langsung gue jelasin aja. If condition ini di Python ini buat kita pakai di dalam kode itu, biasanya kita untuk membuat sebuah kondisi. Jadi kan di sini di baris kodenya if condition block of code to be executed in the condition is true, else block of the code to be executed in condition if false. Jadi kalau di dalam statement if-nya ini kondisinya itu true, maka si Python ini akan eksekusi kode yang ada di bawah if-nya ini. Tapi kalau kebalikannya, kalau false, maka yang akan dieksekusi oleh si Python-nya ini itu bakal baris kode yang di bawah else. Jadi di dalam sintaks ini tuh kayak untuk mengekspresikan sebuah value yang benar atau salah gitu. Jadi ini tuh kita bisa pakai juga buat misalnya untuk persamaan matematika gitu, kayak misalnya X sama dengan 10, terus if X lebih besar dari misalnya 5, terus eksekusi bahwa X lebih besar daripada 5. Jadi kalau kondisinya itu benar, maka yang akan dieksekusi itu yang di bawah if. Jadi ini kita bisa pakai kayak buat dua opsi gitu lah. Bisa di next yuk. Oke, selanjutnya ada if else syntax. Nah, di sini kan contohnya ada seperti yang tadi sedikit gue jelasin. X sama dengan 10 jika X lebih besar daripada 5, maka output yang akan di-print adalah X itu lebih besar daripada 5. Selainnya atau else akan mengeksekusi X itu tidak lebih besar atau sama dengan 5. Jadi di dalam contoh ini, X itu kan 10. Dan di dalam perintah if-nya, X lebih besar daripada 5, yang dimana ini tuh true, karena 10 itu lebih besar daripada 5. Maka kalau kita ketik ini di baris code kita, maka yang akan di-print oleh si Python ini adalah yang X lebih besar daripada 5. Tapi bisa juga kita X-nya diganti, misal bukan 10, kita taruh 4. Maka yang akan di-print oleh si Python ini adalah yang else, bahwa X itu lebih kecil atau sama dengan 5. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut tidak? Nah, di sini ada elif condition. Nah, di elif condition ini kita bisa tambahin lagi gitu kok. Misal kita mau buat sebuah baris kode yang punya 3 kondisi. Kalau yang tadi gue jelasin sebelumnya itu kan kayak kalau benar printnya ini, kalau salah jadinya yang ini. Nah, ini kalau pakai elif kita bisa tambahin lagi untuk kondisinya. Jadi bisa 3 kondisi ataupun. Jadi di sini kan if condition 1 is true, maka yang akan di-print itu yang di bawah if-nya. Tapi apabila kondisinya itu berbeda, maka akan dicoba untuk ke condition yang elif. Jadi kalau yang di if-nya ini misalnya nggak true, maka dia si Python ini akan coba untuk memproses sintaks yang elif-nya dulu. Baru kalau keduanya ini nggak ada yang true, maka dia secara otomatis akan eksekusi yang else. Oke, lanjut yuk. Nah, di sini ada elif sintaksnya dan ada contohnya. X sama dengan 10 jika X lebih besar dari 10, maka yang akan di-print adalah X lebih besar daripada 10. Elif jika tidak X sama dengan 5, maka outputnya adalah X lebih besar daripada 5, tapi lebih kecil atau sama dengan 10. Atau selainnya else, maka yang akan di-print itu X lebih kecil
atau sama dengan 5. Jadi kan X di sini sama dengan 10. Dan if X lebih besar daripada 10, yang dimana kondisi ini adalah ya benar, tapi nggak sepenuhnya benar, karena kan X itu sama dengan 10 nilainya. Jadi yang bakal di print oleh si Python-nya ini adalah yang elif, karena kalau kita lihat X sama dengan lebih besar dari 10 itu berarti kan false, karena kan keduanya nilainya sama. Maka si Python-nya akan lanjut untuk membaca sintaks yang di bawahnya, yang elif. Dia akan membaca bahwa X lebih besar daripada 5, yang mana benar, karena 10 lebih besar daripada 5. Maka si Python ini bakal langsung eksekusi baris kode yang ada di bawah elif. Tapi kalau misalnya if sama elifnya itu ternyata dua-duanya false, kayak misalnya kita tulis, kita ganti nih, sama dengan 1 gitu. Yang dimana kan if-nya bakal false, karena kalau X lebih besar dari 10 kan nggak mungkin 1 lebih besar dari 10. Terus lanjut ke yang elif, X lebih besar daripada 5, itu enggak juga, karena kita bayangkan X ini sama dengan 1. Maka si Python ini akan otomatis membuat output yang else, karena dua kondisi yang di atasnya itu nggak ada yang bisa dihasilkan, karena mereka berdua itu false. Jadi otomatis akan ke print yang else. Oke, lanjutin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Cakra. Oke, selanjutnya adalah nested if. Dalam Python, pernyataan nested if adalah cara untuk meletakkan pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Hal ini memungkinkan untuk mengeksekusi sebuah blok kode hanya jika kondisi tertentu terpenuhi dan kondisi lain juga terpenuhi. Jika kondisi bernilai benar atau true, dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Boleh next, Yuda. Dalam contoh di atas itu, kondisi pertama, X lebih besar dari 5 adalah benar atau true. Sehingga blok kode di bawah pernyataan if pertama bisa dieksekusi. Dan outputnya adalah X lebih besar dari 5. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah shorthand if dan else. Dalam Python, shorthand if dan shorthand if else adalah cara ringkas untuk menulis pernyataan simple if dan pernyataan if else. Pernyataan singkat ini juga dikenal sebagai ekspresi kondisional atau operator Turner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan while loops di sini. Jadi basically while loops itu sebuah control flow statement yang bisa dieksekut berulang-ulang. Kalau misalnya kondisi yang di while itu true. Nah, basic sintaksnya kayak gini. Kan di situ bisa dilihat ada condition. Conditionnya itu bisa kalian ganti kayak misalnya while true, atau misalnya while X sama dengan berapa. Jadi kalau selama kondisi itu true, blok yang ada di hashtag itu yang code to be executed while the condition is true, di situ bakal ke execute berulang-ulang sampai kondisinya false. Oke, itu basicnya. Kita akan lanjut ke main topics. Di sini ada beberapa main topics yang ada di while loops. Yang pertama ada break statement, yang pertama ada while loops, kedua break statement, ketiga ada continue statement, yang terakhir ada else statement. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di sini apabila conditionnya itu true, maka kode yang ada di bawah ini akan dieksekusi. Saya akan next contohnya. Oke, di sini kalian bisa lihat
di sini saya menuliskan I sama dengan 1. Lalu while I di sini kurang dari sama dengan 5, maka print I. Dan di bawahnya, kenapa saya tulis I plus sama dengan 1? Karena di sini untuk menambahkan satu value atau menambahkan 1 ke dalam I. Jadi setiap kodenya dieksekusi, yang I jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Sampai ketemu di kondisi 5, pas I-nya jadi 5, itu nanti dia bakal stop di situ. Karena kondisinya udah memenuhi, jadi bakal stop. Gitu. Nah, terus kalau misalnya saya nggak nulis I tambah sama dengan 1, itu yang terjadi adalah kodenya bakal terulang secara infinite. Yaitu Oke, selanjutnya di sini ada break statement. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, break ini digunakan untuk menyetop sequence sebelum kondisinya sudah terpenuhi. Jadi semacam prematur. Bisa kalian lihat di sini, saya menulis I sama dengan 0. Jadi kan di sini while true, if I lebih dari sama dengan 5, break. Terus print I tambah sama dengan 1. Nah, di sini saya jelaskan while true. Yang tadi saya sudah jelaskan, true ini fungsinya untuk membuat kondisi apapun itu menjadi true. Jadi kayak itu sebuah kebolehan kan. Terus break. Nah, di sini itu nanti kodenya bakal mengeksekusi perintah break. Jadi dia bakal nyetop sebelum dia udah finish. Gitu. Oke, next. Selanjutnya ada continue statement. Nah, di sini continue itu sebenarnya buat ngelanjutin kode yang di stop, jadi kayak semacam di skip satu gitu loh, satu loop. Jadi misalnya di sini bisa dilihat contohnya di situ, kalau if I sama dengan 3, maka continue. Nah, di sini 3-nya nanti bakal hilang, jadi dia bakal ngelanjutin ke 5 gitu. Maksudnya ngelanjutin ke 4. Oke, yang terakhir di sini ada else statement. Oke. Else statement ini berfungsi buat mirip kayak if else tadi yang sudah dijelaskan. Jadi dia buat opsional. Kalau misalnya while itu antara dia ke break atau dia ini tidak memenuhi kondisi yang di atas. Jadi seperti yang di sini saya ketik. Di sini untuk menghitung bilangan prime di sini ada kondisinya kalau misalnya n% I sama dengan 0, itu berarti not prime, maka break. Berarti kalau udah break di situ dia bakal jatuh ke else. Maka di situ n-nya n is prime. Oke, thank you semua. Special thanks untuk Pak Indra, Pak Results, dan juga ChatGPT yang membantu saya dalam menyusun PPT ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, ada dari Zafira Sabrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Zafira Sabrina dari kelas A. Izin bertanya, gimana contoh nyata dari penggunaan if else di program aplikasi atau website di kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Apa pertanyaannya bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau tanya lagi? Ini boleh langsung dijawab apa gimana ya? Boleh. Mau lo yang jawab, nggak apa-apa juga. Gue aja deh. Oke, jadi gue izin jawab pertanyaan dari Sabrina. Jadi kalau untuk pengaplikasian if else di web atau aplikasi itu, contohnya kayak gini. Misalnya kita di web nih, terus di webnya ini, itu kan pasti ada berbagai macam kayak navigation gitu, misalnya kayak ke home, atau ke page artikel, atau community, atau semacam itu lah. Jadi if else ini bisa berguna gitu buat bikin aplikasi. Kayak misalnya if si user ini chat atau ngeklik icon navigasi ke home misalnya, maka si Python akan eksekusi kode yang akan mengarahkan usernya ini untuk pindah ke page home. Dan untuk sebaliknya juga gitu, misalnya dia ke bagian artikel ataupun yang lain, news gitu. Ini bisa dipakai juga seperti itu. Kalau untuk di aplikasi yang mobile gitu, paling if else itu bisa digunain ya macam-macam kayak misal ada dua opsi di dalam aplikasi gitu atau lebih. Nah, maka itu tuh bisa naruh ini untuk kayak misalnya si user pilih opsi yang satu, maka dia akan mengeksekusi ke arah statement yang satu dan ke bawah-bawahnya gitu. Jadi gimana ya kalau di aplikasi seperti apa ya? Ya paling nggak beda jauh sih sama yang web gitu. Jadi intinya if else sih berguna kalau kita tuh membuat berbagai macam arah atau berbagai macam apa output gitu, kayak biar bisa ngeluarin banyak output, banyak hasil itu bisa pakai if else. Jadi seperti itu. Apakah jawaban gue udah jelas atau ada yang kurang jelas, Sabrina? Sudah jelas. Makasih, Fatan. Ramdan. Oke, sama-sama. BTW Ya, kurang. gue mau nambahin sedikit tadi yang dijelasin Ramdan udah cukup lengkap. Pokoknya simpelnya gini, if else itu sebenarnya nggak cuma di Python ya, di hampir di semua pemrograman, bahasa pemrograman itu ada if else. Jadi hampir semua aplikasi atau program itu udah pasti kalau yang kita ngomongin udah terstruktur itu udah pasti pakai if else. Mustahil nggak pakai if else. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau kita bikin flowchart sendiri, itu kita butuh yang namanya ini ya, apa namanya, decision. Jadi apakah user sudah login atau belum? Jika login gimana? Jika sudah gimana? Terus apakah user sudah melakukan check out? Jika sudah gimana? Jika belum gimana? Seperti itu. Jadi hampir di sekitar kita tuh semua menggunakan apa namanya, if else. Mau itu dari Python atau dari programming language lain. Apakah ada lagi yang mau nanya?
Oke, dari Mulia Warohmah. If else ini ada hubungannya sama Boolean nggak ya? Soalnya sama bahas true or false. Oke, makasih. Oke, menarik. If else itu ada hubungannya sama Boolean atau enggak? Menurut gue sih gini. If else itu kan mengexecute sebuah kondisi ya. Kayak contohnya if X sama dengan 10, terus maka kalau misalnya itu benar berarti kan dieksekusi. Terus kalau misalnya kita nambahin else, itu berarti kita nyari alternate solusi dari kondisi tersebut. Nah, untuk Boolean sendiri nggak secara langsung, tapi itu saling berhubungan. Maksudnya gimana? Jadi kan if itu butuh kondisi yang terpenuhi ya. Berarti kan antara true or false. Itu Boolean yang pertama. Nah, gimana kalau true atau gimana kalau false? Kalau true itu kan berarti kondisinya terexecute. Nah, kalau false berarti kan lewat dia. Berarti antara dia mampir ke else atau mampir ke elif, atau langsung ke kode yang selanjutnya gitu. Jadi menurut gue sih itu berhubungan karena if else itu sendiri butuh yang namanya kondisi true atau false gitu. Sama juga kayak while loop tadi kalau kalian nyimak itu ada kondisinya juga kan, ada true atau false gitu. Menurut gue sih semua kode yang berhubungan dengan adanya kondisi gitu, itu berhubungan juga dengan Boolean. Oke, thank you tadi Mulia Warohmah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau berpendapat? Oke. Kalau nggak ada, tadi PJ masing-masing kelasnya kalau bisa catat yang tadi kelas yang nanya. Soalnya juga nanti buat tambahan nilai dari Pak Indra. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dilanjut untuk kelompok selanjutnya. Oke, sebelumnya mohon izin untuk menggantikan kelas A karena di sini kelas A ada sedikit miskom ya. Jadinya izin buat yang presentasi kali ini kelas C.
Oh, jadi kelas C ya? Oke. Ya, kelas C. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Indra Falevi selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman data terarah lanjutan, dan yang kami sayangi teman-teman mahasiswa bisnis digital angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Raditya Prabojunio selaku moderator kelompok 5 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul For Loops, Break, Continue. Sebelum mulai presentasi, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Gumilang Cahyo Prakasit, Muhammad Akdi Alhamroh, dan Raditya Prabojunio sebagai saya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, akan saya mulai pembahasan presentasi kami pada pembahasan yang pertama, yaitu For Loops. Jadi, apa sih for loops itu? For loops adalah jenis loop atau perulangan pada pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi satu atau beberapa statement secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam for loop sendiri, sebuah variabel penghitungan akan didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian variabel tersebut akan diberi nilai awal dan kemudian akan diperbarui setiap kali loop dijalankan. Setiap kali loop dijalankan, kondisi loop akan dievaluasi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka statement yang terdapat dalam for loops akan dieksekusi. Setelah dieksekusi selesai, variabel perhitungan akan dipengaruhi atau diperbarui dan proses akan berkelanjutan hingga kondisi loop tidak terpenuhi lagi. For loop sangat berguna dalam pemrograman untuk mengakses atau mengoperasikan elemen dalam array, list, atau struktur data lainnya, dan untuk melakukan perhitungan matematika atau iterasi melalui serangkaian tindakan. Lanjut. Kemudian, ada juga sintaksis for loops yang memiliki format umum sebagai berikut. Jadi, adapun penjelasan pada setiap bagian sintaksis tersebut yang terdiri dari inisialisasi variabel penghitungan atau biasa disebut dengan I dengan nilai awal. Kemudian ada condition, kondisi yang harus terpenuhi agar loop terus berjalan. Dan yang terakhir ada increment atau decrement, operasi matematika atau operasi lainnya yang akan diterapkan pada variabel penghitungan pada setiap iterasi loop. Atau biasanya increment atau decrement sebesar 1. Statement atau blok kode yang akan diulangi dapat berupa satu atau beberapa pernyataan yang terletak di dalam kurung kurawat. Setiap kali loop dijalankan, statement atau blok kode yang terdapat dalam for loops akan dieksekusi. Kemudian variabel penghitung akan diperbarui sesuai dengan increment atau decrement yang telah ditentukan pada sintaksis. Loop akan berlanjut sehingga kondisi pada condition tidak lagi dipenuhi. Bisa dilanjut? Kemudian, bagaimanakah cara kerja for loops itu sendiri? Jadi, for loops pada pemrograman bekerja dengan mengulang eksekusi satu atau beberapa statement yang terdapat dalam loop selama kondisi tertentu terpenuhi. Cara kerja for loops terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada inisialisasi variabel penghitungan, kemudian evaluasi kondisi, kemudian eksekusi statement atau blok kode, kemudian update variabel penghitungan, dan yang terakhir eksekusi. Bisa dilanjut? Jadi, ada beberapa rangkaian dalam cara kerja loop, dalam cara kerja for loop sendiri. Dan untuk contoh cara kerja untuk for loop sendiri sebagai berikut. Pada contoh di atas, program melakukan perulangan for loops untuk menghitung jumlah bilangan dari 1 hingga 5. Proses kerja for loops pada contoh ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita menginisialisasi variabel penghitung. Variabel I diinisialisasikan dengan nilai awal 1. Kemudian evaluasi kondisi. Kondisi loop adalah I lebih kurang dari 6. Karena nilai I adalah 1 dan kurang dari 6, maka kondisi ini terpenuhi dan proses akan melanjutkan ke step berikutnya. Kemudian ada eksekusi statement. Statement yang dieksekusi pada loop adalah sum tambah sama dengan I, yang berarti nilai I akan ditambahkan ke variabel sum. Update variabel perhitungan. Setelah statement dijalankan, nilai variabel I akan diperbarui dengan increment 1 menjadi 2.
Kemudian ada evaluasi kondisi, karena nilai I adalah 2, maka kurang dari 6. Maka proses akan kembali ke step 3 dan mengulang proses yang sama hingga nilai I lebih besar atau sama dengan 6. Dan yang terakhir, setelah kondisi pada step 5 tidak lagi terpenuhi, proses for loops akan selesai dan program akan melanjutkan eksekusi statement atau kode program berikutnya, yaitu mencetak hasil dari variabel sum dengan fungsi print. Bisa dilanjut? Kemudian ada tips and trick for loops. Yang pertama itu memilih variabel penghitung yang tepat. Yang kedua, hindari mengubah variabel penghitungan di dalam loop. Yang ketiga, gunakan range function dengan baik dan benar. Yang keempat, gunakan statement break atau continue jika diperlukan. Dan yang terakhir, hindari nesting for loops secara berlebihan. Itulah materi for loops yang saya paparkan. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya ada break. Jadi apa itu break? Break adalah sebuah statement yang digunakan untuk menghentikan loop secara paksa. Dalam kasus tertentu, kita mungkin perlu menghentikan loop sebelum mencapai kondisi terminasi yang seharusnya. Dan pada saat itulah break digunakan. Selanjutnya ada syntax break. Saat loop while berjalan, statement break digunakan untuk menghentikan loop dan keluar dari loop. Bisa diperhatikan bahwa break hanya dapat digunakan dalam loop seperti while, for, atau do while. Berikut ada contoh penggunaan break. Dalam contoh ini, program akan mencetak angka dari 0 hingga 4. Karena ketika I mencapai nilai 5, statement break dijalankan dalam loop while dihentikan. Maka output yang dihasilkan jadinya 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, break juga dapat digunakan untuk menghentikan loop yang berjalan tak terbatas atau infinity loop. Ketika kondisi tertentu tercapai seperti pada contoh di slide berikut. Di situ program akan meminta pengguna memasukkan angka atau kata quit. Jika pengguna memasukkan quit, program akan keluar dari loop dengan menggunakan statement break. Jika pengguna memasukkan angka, program akan mencetak angka tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. What is continue? Continue adalah sebuah pertanyaan atau statement dalam pemrograman yang digunakan untuk melompati atau skip iterasi saat ini dalam sebuah loop, dan kemudian melanjutkan eksekusi loop dengan iterasi berikutnya. Dalam sebuah loop, ketika pernyataan continue dieksekusi, program akan melewati semua pernyataan di bawah pernyataan continue pada iterasi saat ini, dan kemudian langsung memulai iterasi baru. Dengan demikian, pernyataan continue digunakan untuk mengabaikan untuk atau melewati beberapa kondisi atau blok kode tertentu dalam sebuah loop, tergantung pada kondisi yang telah ditentukan. Lanjut. Contoh penggunaan continue. Pada contoh di samping, continue digunakan untuk melewati iterasi pada saat nilai I sama dengan 5. Jadi saat nilai I sama dengan 5, program akan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya dan tidak menjalankan perintah atau I. Dengan menggunakan continue, program hanya akan mencetak angka 1 sampai 4, 6 sampai 10, dan melewatkan angka 5. Penggunaan continue dapat sangat berguna dan dalam menghindari pengulangan tak terbatas atau dalam memproses data yang spesifik, seperti dalam contoh di samping. Sintaks continue adalah salah satu kunci atau keyword dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengontrol aliran program. Continue digunakan untuk memulai iterasi berikutnya dari loop saat ini dan melewati semua kode di bawahnya pada iterasi saat ini. Berikut adalah sintaks continue dalam bahasa pemrograman Python. Kondisi yang harus dipenuhi agar loop terus berjalan. Kondisi di dalam loop, kode yang akan dijalankan dalam loop. Terus kondisi atau
Kondisi underscore lanjut. Kondisi yang akan dievaluasi untuk menentukan apakah loop harus melewatkan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Continue, kata kunci yang digunakan untuk melewatkan semua kode di bawahnya pada iterasi saat ini dan mulai iterasi berikutnya dari loop saat ini. Sekian dari saya. Oke, thank you. Ini langsung dibuka aja untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Itu untuk kelompok berapa tadi? Kelompok dari kelas C. Oke. Boleh ditutup langsung. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami dari kelompok 5 dari Bisnis Digital C akan menutup presentasi kepada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita masih ada waktu untuk satu presentasi lagi. Kata Pak Indra, kita lanjut dulu satu lagi. Berarti boleh di-spin aja. Kelompok ini udah siap kan? Kelompok 9, soalnya minggu kemarin kan kita ini rencananya hari ini sampai kelompok 11. Cuman karena waktunya. Gimana Ogi, bisa di-spin nggak? Bisa, Yud.
Oke, coba spin dulu. Untuk kelompok 9 sini ada pada standby nggak? Materi 9. Gua izin share screen ya, Yud ya. Iya, boleh. Gua langsung, udah kelihatan belum? Iya, langsung. Gua langsung spin ya. Oke, kelas B. Kelas B ya jadinya ya. Kelas B ada Dita, Vina, sama Nias. Karya kelompok kelas B lagi ada sedikit kendala.
Mau di sirkuit. Oke, gimana? Suaranya ini nggak jelas. Kalau masih lama mungkin bisa di backup dulu untuk kelompok yang lain. Masih lama nggak? Di backup dulu ya. Bisa nggak? Gimana? Di backup dulu bisa nggak? Suara lu nggak jelas, sorry. Diketik aja coba. Oh, backup dulu. Ya udah, coba kelompok lain gimana? Augie atau kakak bisa nggak? Kelas A atau C? Halo? Kakak atau Ogi? Kelompok kalian ada yang bisa nggak? Kelompok 9, materi 9. Buat materi 9 dari kelas C nggak bisa, Yud. Ada yang belum lengkap. Sorry. Sama belum lengkap berarti ya? Kenapa tuh Yud, bisa ya belum lengkap? belum lengkap sama belum siap sih sebenarnya. Dua itu sih alasannya. Kelompok A, Rafael kelompok kelas C atau A sih? Sorry.
Ada yang mau presentasi nggak kelompok 9? Kelompok 9. Oke. Kata Pak Indra. Oke. Materi 9, 10, sama 11 ya. Itu di hold sampai next week lagi. Berarti yang nanti assignment-nya itu materi 6, 7, sama 8 yang tadi belum presentasi itu di-record kasih ke PJ sama kayak kemarin. Format penugasannya juga sama. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Gimana, udah cukup jelas? Jelas, Yud. Jelas, Yud. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah, makasih semuanya. Oke, kelas B jangan lupa nanti ada absen kelas B. Makasih. Thank you.